Tapi ketika ada orang yang ngumpul di sana ramai. Makanya aktivitas itu penting untuk menarik perhatian orang-orang. Jadi kami waktu kuliah itu suruh keliling dulu malam, pagi, sore, siang, itu mendeteksi aktivitas apa aja yang ada. Nah ini di Jogja ya, tadinya selokan bulu yang kotor, anak muda kreatif tinggal mereka mengajukan benih ikan ke dinas perikanan, udah dikasih ikan, dapat tuh orang rame-rame datang ke situ. Cuman sekedar pengen ngasih makan ikan. Akhirnya nanti ada ibu-ibu jualan tempe goreng, ada yang jual es teh, kampungnya jadi bersih, yang tadinya nggak rame orang jadi rame. Gitu. Nah ini ada ibu-ibu PKK di Kulon Progo, di Bantul ya, itu nanam anggur. Awalnya cuma satu rumah nanam anggur, tapi kok bagus gitu kan? Bagus, akhirnya diperintahkan oleh kepala desanya, setiap rumah harus nanam anggur. Akhirnya mereka setiap satu kampung itu dinamakan kampung anggur. Jadi orang wisata datang, kan anggur itu masih langka ya saat di Indonesia itu untuk petik sendiri itu masih langka. Jadi mereka membuat sebuah ciri khas desanya itu, desa kampung anggur. Orang datang, media datang, semua datang di sana. Anggur. Jadi dia salah satu destinasi liburan. Nanti di sini juga bisa wisata edukasi misalnya. Apa yang mau dikumpulkan dari, makanya ini data ini harus disampaikan di awal. Jadi nanti baru arsiteknya mikir, kalau biasanya ini, berarti yang dijual adalah ini. Terus dari sini ini uang yang dibutuhkan apa? Ini kan mereka manfaatin aja nih, tidak by design kan. Ini ada durian. Itu di Banyuwangi malah toilet dan kali bersih. Coba bayangin. Wali kotanya itu buat toilet bersih, festival toilet bersih. Sampai akhirnya hari ini itu ada penerbangan dari Surabaya ke Banyuwangi. Oh khusus untuk event itu ya? Karena saking banyak orang datang ke sini. Penerbangan itu Ustaz. Karena orang ramai ke sana, akhirnya buka rute penerbangan. Wah bisa langsung ke sini sebenarnya. Jadi kalau di Jawa itu yang banyak dibuat adalah festival budaya. Kalau kita nanti bisa buat, tentu ustadz-ustadz dan para guru-guru punya ide sendiri-sendiri gitu. Apa yang bisa dibuat. Nah ini bentuk masa dan bangunan tadi ya, di lapangannya kayak mana? Ada tempat foto, ada tempat peneduh, orang nyaman duduk. Padahal cuma foto Malioboro aja orang udah bangga kan. Karena makanya nilai Malioboro malah ya cuma pelangnya kayak gitu doang gitu kan. Tapi sampai ada yang foto, kenapa? Dia bangga bisa datang ke Malioboro gitu. Nah ini kuliner. Akhirnya hidup, ekonominya hidup. Nah, ini kita baru bicara master plan secara lebih rinci. Jadi, master plan itu ya sebuah perencanaan ruang yang menggambarkan keseluruhan proses pembangunan. Jadi, ini contoh karya saya ya waktu kuliah. Jadi kita diminta untuk mendesain meredesain ya sebuah stasiun Gedundang namanya. Itu stasiun yang kecil, zamanan Belanda, nggak dipakai ya sampai sekarang. Tapi kita diminta sama kampus untuk bagaimana membuat master plan dan desain terkait dengan stasiun ini. Jadi dari sini namanya kita waktu itu menyepakati adalah agropolitan. Karena area sekitar stasiun itu adalah bagian pertanian. Ini gimana ini? Di sebelum Bandara Kulon Progo. Jadi kalau dari Jogja itu stasiun terakhir. Ini bukan setelah Lemboyangan berarti ya? Enggak, ini kecil banget. Nanti kita lihat asal bangunannya itu cuma kayak satu rumah gitu doang. Nah ini existing kawasannya. Jadi kita mengidentifikasi sekecil apapun. Nah ini awal dari pembuatan master plan kayak gini. Jadi kita mengidentifikasi. Nah itu emplasementnya yang warna abu-abu, perumahan yang warna kuning, merah, perdagangan. Nggak ada kan nih? Mana nih perdagangannya cuma di sini doang satu. Nih. Area hijau semuanya nih, sawah nih. Awalnya tuh. Awalnya nih.
Nah, ini kita identifikasi nih, ya. Bangkitan dan tarikan. Bangkitan itu adalah yang membuat orang pergi dari kawasan itu. Tarikan itu membuat orang datang ke sana. Ternyata di sana ada apa aja nih aktivitasnya? Ada masjid, ya. Kemudian ada pondok pesantren, ada. Jadi kita identifikasi semuanya, karena ini hubungannya dengan kawasan. Banyak. Nanti aktivitas itu di dalam desain yang kita buat kita tampung supaya itu menjadi potensi yang berkembang. Gitu. Nah, ini akhirnya kita buat blok yang tadinya kayak gini. Nah, ini kan awal ya. Nah, ini kita buat blok. Nah, jadi bloknya tuh kayak gini. Nah, kita bagi-bagi. Supaya apa dibagi? Supaya orang mudah untuk berjalan kaki. Kalau dia bloknya jauh, misalkan dia dari sini, dari sini mau ke sini ya. Kalau jalan nih, dia harus muter ke sini. Kan harus dia jalan gitu. Padahal kalau ke sini kan dekat, yang sini mau ke sini dekat, yang sini dekat. Artinya secara teoritis itu maksimal 150 meter itu harus ada simpang. Harus ada jalan. Jadi orang nggak terasa jalan kaki. Karena kemampuan orang berjalan itu cuma 400 meter maksimal. Sekali jalan. Enggak, sekali jalan. Jadi kalau misalkan dia jalan lebih dari 400 itu sudah tidak nyaman lagi. Iya. Dari sini ke depan itu 800, mantasnya nggak nyaman ya. Yang berumah Didik masih lah nyaman ya. 110. Udah mulai berkeringat. Kalau dikatakan nyaman itu kan dia enjoy, mau pergi ke kantor, mau pergi kemana pun enak kan. Iya betul. Dalam mana itu udah berkeringat, dia mau pergi ke kantor udah gak nyaman lagi gitu kan. Harus mandi dulu gitu. Nah, ini desain walkability ya. Gitu, antara 90 sampai 150 meter. Itu teorinya si Jacobs yang menemukan dan sebagainya. Jadi kita identifikasi persimpangan-persimpangan mana nih yang mulai crowded-nya gitu kan. Nanti kita untuk mensirkulasi kalau kendaraan harus lewat mana. Nanti yang jalan kaki kan bisa bebas kemana-mana. Tapi untuk khusus jalur kendaraan bermotor mana? Ya ini ya. Ini titik intermodal dalam kawasan ya. Jadi existingnya itu nggak ada tempat orang naik namanya untuk stasiun untuk ngangkut orang itu nggak ada, sulit sekali. Nah, kemudian ini kita kasih titik intermodal dan area parkir. Nah, kita desain di mana titiknya. Kemudian ini jalur kendaraan motorized. Itu yang motorized-nya itu yang parkir komunal ya. Ini karena terlalu kecil nggak kelihatan. Pokoknya yang merah itu jalur kendaraan bermotor. Kalau yang hijau itu jalur Share Street artinya biru, pangkalan Gojek online. Jadi kita bisa semuanya. Kita ini. Nah, termasuk adalah bagaimana industri pengolahan air limbahnya. Jadi pembuangan air ya. Karena yang kita bangun adalah atribut kota hijau kan. Jadi prinsip prinsipnya itu kita bangun. Bagaimana ini ada stasiun pompa gitu kan, ada stasiun pompa, terus kemudian di IPAL, ada TPS, ada tempat pengolahan sampahnya bahkan. Nah ini secara konsep mikronya, dalam bangunan itu ada apa aja sih bangunannya kayak mana tuh? Ada green growth, ada green planning gitu kan, green energy berarti green energy itu pakai panel surya gitu kan, green waste apanya limbahnya bagaimana, ada tempat pengolahan limbahnya. Jadi tapi tidak detail secara arsitektural kan. Nah, lihat bangunannya kan masih kayak gitu aja. Karena konsep dari urban design itu dia meso, bukan mikro. Kalau mikro itu langsung ke satu bangunan. Itu yang dibuat oleh arsitek. Nah, jadi ini yang awalnya seperti ini ya, kemudian dibangun ini fungsinya. Kalau yang merah ini adalah komersial. Jadi kalau di stasiun pusat stasiun itu kita bangun area komersial semua. Kenapa? Karena orang itu kan ketika dia lintas bepergian pasti dia banyak duit kan, banyak duit pasti dia mau beli gitu. Ini satu prinsip yang harus dipahami kalau orang bepergian itu pasti dia punya duit. Bagaimana duitnya ditangkap di sana gitu. Saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha kaya raya lah di Bandung itu. Dia bilang, Mas Budi, setiap orang yang jalan itu dia pasti bawa uang walaupun sedikit kan. Benar nggak? Benar. Kalau kamu mengumpulkan uang mereka, cari apa yang mereka butuhkan. Kasih ke mereka, terus mereka keluarin uangnya. Jadi
dalam area sekecil ini itu ada perumahan, ini ada fasilitas umum, sekolah, ini ada area apa namanya jualan gitu kan, orang jualan, mall dan sebagainya. Jadi ini areanya kayak gini, kita kan nggak banyak berubah Ustaz. Nggak banyak berubah kan. Ini area-area yang mau kecil-kecil sini kayak terganggu nih. Nggak terganggu. Kita tinggal masukin. Makanya tadi vertikal dia masuknya gitu. Jadi areanya kecil, padat. Nih, mulai sampai proses jadi mulai dari kita bicara tentang fungsi lahannya, terus kita rekayasa, sekarang udah tahu kebutuhannya, kita buat seperti ini. Nah, terus ini adalah penggunaan lahan yang dipakai ya. Ini sampai proses bagaimana proses pembangunannya itu semua diterangkan di master plan sampai ke ini. Ini adalah luas lahan ya. Ini blok 24 tadi ya. Luas lahannya berapa KDB? KDB itu adalah koefisien dasar. Jadi dasar bangunan yang dipakai itu hanya 40% dari luas bangunannya. Nah, pekerjaannya bisa 540 pekerja di sini. Area sekecil ini coba. Jadi kita merekayasa yang ada. Jadi ini total dari keseluruhan area yang dibangun, luas lahannya 42 hektar, yang dibangun cuma 25 hektar. Selebihnya adalah ruang terbuka hijau dan area publik seperti itu. Jadi KDB-nya itu dasar bangunannya itu cuma 30% dari keseluruhan. Jadi dari informasi dari proyek ini itu tidak banyak memakan lahan, tapi sudah bisa banyak menampung berapa nih, gitu kan? 50.839 jiwa. Jadi per hektarnya bisa 1.200 orang per hektar. Nilai investasinya 2,3 triliun rupiah. Nah, nilai jualnya 4,2. Untung kan kayak gitu. Kalau nggak untung nggak mungkin proyeknya dikerjain bu. Nah ini sudah di seperti itu baru ini bisanya ya. Ini stasiunnya yang tadinya kayak gini nih. Cuma kayak gini. Karena stasiun zaman Belanda kan kita desain jadi seperti ini. Yang tadinya sawah kita desain jadi seperti ini. Tapi area sebelahnya nggak kita apa-apain. Ini ada jauh. Nah ini gambarannya nilai investasi. Skema bisnisnya adalah Pemda sama swasta. Jadi kita nyiapin mana yang dikelola sama Pemda, karena ini punya ini ya Pemda ya. Mana yang dibangun oleh Pemda, mana yang mau dipakai oleh swasta. Kalau misalkan di sini mau dipakai sistem seperti itu bisa sebenarnya. Nah, misalkan ada lahan-lahan yang disewakan untuk orang mau jualan apa gitu, jualan buku, mau jualan makanan, boleh kan? Orang buat kantin di sini, namanya udah ada orang ratusan di sini kan, masa nggak bisa ekonomi berputar? Gitu. Orang mau buat kafe misalkan. Gitu. Nanti kalau pondok ini udah rame, saya yakin bangunan area sekitarnya juga mulai rame kan? Gitu. Iya. Kalau mulai rame, ya kita jangan kalah dong, jangan sampai mereka duluan narik orang ke sana. Kita narik lagi orangnya ke sini. Buat apa? Yang bisa membuat orang makan. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang mau kita diskusikan, ada yang mau ditanyakan, mari sama-sama kita buka nanti supaya dapat gambaran ke depan mau seperti apa. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.